Ingat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Kau pertolonganku, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghiasi hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pada malam hari ini begitu kita banyak melakukan aktivitas kita sepanjang hari, dan kita boleh melihat segala sesuatu yang Tuhan perbuat sepanjang hari. Semuanya baik-baik dan semuanya lancar semuanya. Itulah sebabnya malam hari ini sebelum kita istirahat, mari kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan yang besar. Tuhan telah melakukan perbuatan yang luar biasa di sepanjang hari. Mari sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas semua segala kebaikan-Mu ya Allah. Engkau begitu hebat, Engkau begitu luar biasa. Semuanya Tuhan Kau jadikan ya Tuhan begitu baik dan sempurna ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha dan bisnis kami ya Tuhan, baik juga di dalam keluarga rumah tangga kami, Tuhan selalu hadir. Dan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu. Sebelum kami mau beristirahat pada malam hari ini, biarlah Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini kami, ini hidup kami, ini keluarga kami. Seluruh tubuh dan jiwa roh kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, waktu kami besok pagi bangun, kami menerima tubuh yang sehat, tubuh yang segar, oleh karena kemuliaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya besok pagi kami bangun, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Allah kami melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal, ku bawa hidupku. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidup padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Kau pertolonganku. Dari awal sekali lagi. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Kau pertolonganku.
tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Katakan sekali lagi. Tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, sungguh kami bersyukur ya Allah Terima kasih ya Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Engkau begitu hebat dan luar biasa ya Tuhan. Yesus, aku percaya
percaya Kau harapanku. Katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Aku percaya selalu, selalu Kau jawabnya. Yesus kami, Yesus, aku percaya. Aku percaya Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabanku. Aku percaya Yesus, Kau selalu ada. Yesus,
Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Allah pada malam hari ini. Bapa, biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas kami. Kami percaya firman-Mu itu ya Bapa menjadi pegangan kami ya Allah. Firman-Mu Tuhan adalah janji-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkan Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Kami boleh kembali ada di dalam doa malam breakthrough night. Kami percaya terobosan itu pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya waktu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengubahkan, menguatkan, memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Biar malam hari ini kami mau sharing, kami mau dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu, marifat-Mu ada buat setiap kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Bapak, di rumah, di mobil, di jalan, bahkan di setiap daerah pelosok yang ada yang sedang bersama-sama ikut dalam
doa malam hari ini Bapa, lawatan-Mu nyata. Kasih-Mu, kuasa-Mu dicurahkan. Roh Kudus mari bekerjalah di antara setiap keluarga demi keluarga, anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau siap dengerin firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini berada, saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan ya. Dalam berkat Tuhan dan dalam kemurahan Tuhan pastinya. Saya percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gitu ya. Siapa Allah yang kita sembah, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Malam hari ini saya punya tema, temanya Yesus hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kenapa Yesus hadir, karena saya percaya dimanapun Yesus hadir dia pasti melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dimanapun, apapun kondisinya, apapun situasi dalam kehidupan kita, waktu Yesus hadir di sana dia pasti melakukan sesuatu buat kehidupan kita. Oke, langsung aja kita buka Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 dulu gitu ya, nanti kita lanjutkan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Lazarus dibangkitkan judulnya, perikopnya. Ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Gitu ya, saya ulangi nih. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu saya baca ayat 1 sampai 6, ada yang menarik bahwa Yesus dengar kabar Lazarus sakit, orang yang dikasihinya. Tapi yang menariknya di ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Artinya Tuhan Yesus pada waktu itu tidak langsung menjenguk atau mendoakan Lazarus ke rumahnya. Tapi dia sengaja tinggal di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar orang yang kita kasihi sakit, pastinya biasanya kita akan buru-buru jenguk atau bawa ke dokter, atau kita telepon minimal gitu ya. Karena zaman dulu belum ada telepon, tapi kalau zaman sekarang biasa kita telepon. Nah, seringkali kita juga gitu, Tuhan begitu dalam kehidupan kita. Kita sedang butuh pertolongan, kita sedang butuh sesuatu yang mujizat ibaratnya gitu ya. Kita sedang butuh pertolongan Tuhan, tapi seringkali Tuhan gak langsung jawab buat hidup kita. Tuhan gak langsung datang, Tuhan tolong hidup kita. Sama seperti Lazarus waktu itu. Tuhan gak langsung sembuhkan Lazarus. Bahkan pada akhirnya Maria Marta kasih kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Wah, ada alasan untuk Maria Marta kecewa sama Tuhan pada waktu itu. Ya, karena udah dikabarin, berharap Tuhan Yesus langsung datang jenguk Lazarus, doain sembuh. Tapi enggak, gitu ya. Nah, seringkali kita juga gitu enggak sama Tuhan, gitu ya. Waktu kita sedang ngalamin masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan, terlebih 2 tahun ini ada badai COVID dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan lagi kepepet nih, Tuhan butuh duit, butuh perekonomian, usaha sedang turun, bisnis sedang hancur-hancurnya. Tapi ya apa yang kita dapat? Kita nggak dapat jawaban pada waktu kita berdoa langsung. Ya, nah kenapa? Karena seringkali kita paksa, dalam tanda kutip, paksa Tuhan untuk ngikutin apa yang kita mau. Ngikutin waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Karena saya percaya bahwa waktu itu Yesus belum pada waktunya karena di ayat 4 bilang gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dia akan dimuliakan. Tuhan udah ngomong, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Bukankah janji Tuhan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bahwa di dalam firman Tuhan banyak janji Tuhan bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Tapi seringkali kita paksa Tuhan untuk Tuhan sekarang ya. Tuhan sekarang, tolong saya. Padahal kita tahu Tuhan selalu bekerja pada waktunya. Orang yang dikasihinya, kita ambil contoh bahwa mujizat pertama di perkawinan di Kana, siapa yang minta Tuhan bekerja? Yesus bekerja, ibunya langsung. Ibunya minta Tuhan lakukan sesuatu buat perkawinan di Kana. Tapi itu apa yang Yesus lakukan, ngomong sama ibunya, waktuku belum tiba ibu. Waktuku belum tiba. Ibunya aja yang minta. Tuhan bilang gini, waktuku belum tiba. Ya, terus ibunya akhirnya pergi dan bilang kepada pelayan-pelayannya, apapun yang dia minta lakukan saja. Habis itu ibunya pergi. Enggak lama Tuhan lakukan sesuatu buat perkawinan di Kana, merubah air menjadi anggur. Artinya apa? Tuhan selalu bekerja sesuai waktunya. Tuhan selalu bekerja sesuai waktunya, bukan waktu kita, bukan waktu orang lain. Dia memang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, tapi sayangnya dia juga tidak pernah terlalu cepat buat tolong hidup kita. Dia selalu tepat pada waktunya. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa kalau hari ini kita sedang mengalami pergumulan, masalah, tantangan hidup, apapun yang sedang kita butuh dari Tuhan, ingat, waktu Tuhan selalu tepat dan dia bekerja sesuai waktunya. Jadi kalau hari ini kita sedang berdoa, teruslah berdoa. Karena saya percaya kalau waktunya tiba, percayalah tidak ada yang bisa menutupnya. Pintu apapun, siapapun tidak akan pernah bisa menutup pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah angkat hidup kita sesuai waktunya, nggak ada yang bisa menurunkan hidup kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu mujizat, pintu pertolongan, pintu berkat, nggak ada satu orang pun yang bisa nutup pintu itu kecuali Tuhan sendiri. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun pergumulan kita, percayalah dia pasti tolong sesuai waktunya. Oke, kita lengkap ke ayat ini dia. Ayat 39 sampai 44. Ya. Ayat 39 sampai 44 saya kebacakan kembali Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." 40 jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." 42, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." 43, "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' 44 terakhir, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Pada Yesus, kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.'" Nah, Bapak Ibu, akhirnya singkat cerita Lazarus pada waktu sudah mati, sudah dikuburkan, sudah berbau, bahkan Alkitab berkata gitu ya. Artinya pertanyaannya, hari keberapa Yesus hadir? Kalau di ayat sebelumnya Tuhan Yesus hari keempat dia datang kepada Maria dan Marta untuk melihat Lazarus. Hari keempat. Kenapa harus hari keempat gitu ya? Karena kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu mempercayai bahwa kalau orang meninggal sudah hari keempat, artinya gini, dia sudah benar-benar meninggal. Nggak akan ada sesuatu yang bisa membuat dia hidup lagi. Artinya apa? No hope, udah nggak ada harapan lagi. Udah nggak ada sesuatu yang bisa diharapin untuk membuat Lazarus hidup. Dia benar-benar mati. Makanya Yesus mau menunjukkan hari keempat dia datang. Supaya apa? Menyadari bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang udah nggak ada yang udah nggak dalam hitungan manusia, udah nggak punya harapan, udah hancur, udah nggak bisa diperbaiki lagi.
Tapi Yesus hadir di hari keempat buat Maria, Marta untuk ngapain? Menyatakan kemuliaan Allah. Akhirnya pada singkat cerita, Lazarus dibangkitkan. Hari keberapa? Hari keempat. Di saat semua orang sudah nggak punya harapan lagi, di saat semua orang berkata Lazarus mati beneran. Udah nggak punya harapan apa-apa lagi untuk dibangkitkan. Tapi Yesus hadir di sana. Yesus datang hari keempat untuk menyatakan bahwa dia belum mati. Dia masih hidup. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Saudara, apapun hari ini mungkin bisnis kita sedang mati. Kerohanian kita sedang mati. Mungkin usaha kita mati. Harapan-harapan kita selama ini yang kita taruh bahwa hidup kita pasti lebih baik, usaha kita pasti lancar, pekerjaan kita pasti maju. Ternyata tidak ada yang berhasil. Harapan kita semuanya failed, gagal. Mati seketika. Ya, kita berharap orang tua kita berubah gitu ya. Kita berharap suami kita berubah dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya tidak. Penyakit yang kita alami kita berharap sembuh, tapi pada waktu kita terus merasakan sakit yang sama. Saya mau bilang gini, apa yang menurut manusia mati, tidak bagi Tuhan. Waktu Yesus hadir, dia bisa mengubah apa yang mati menjadi sebuah kehidupan. Artinya mari kita undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Maria, Marta. Yesus sudah hadir, dia bilang gini, udah janji bahwa Lazarus gak akan mati. Justru sakitnya akan menyatakan kemuliaan Allah. Gitu ya, artinya gini, apa yang kita alami tidak akan membuat kita mati, membuat kita gagal, justru akan menyatakan sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari ini, saya nggak tahu situasi dan kondisi yang Bapak Ibu Saudara hadapi, tapi yang saya tahu adalah bahwa saat itu, saat Yesus hadir di tengah masalah, pergumulan, tantangan, bisnis, pekerjaan yang sedang mati, dia sanggup membuat itu menjadi hidup kembali. Waktu Yesus hadir, dia sanggup merubah sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Waktu Yesus hadir dalam usahamu yang mati, dia bisa membangkitkan usahamu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Pekerjaanmu yang tadinya nggak ada apa-apanya, tapi waktu Yesus hadir di sana, dia bisa merubah pekerjaan kita menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk kehidupan kita. Keluarga kita yang mungkin sudah hampir hancur, tapi waktu kita izinkan Yesus hadir di sana, Yesus bisa membuat keluarga kita kembali baik. Karena apa? Karena Yesus sedang mau melakukan perkara-perkara yang besar buat kehidupan kita. Intinya satu, mari hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun aspek kehidupan kita, pastikan Yesus hadir di sana. Karena kalau Yesus tidak hadir, kita tidak akan bisa melihat apapun. Kenapa Yesus tidak hadir? Karena seringkali kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mengandalkan apa yang kita punya. Kita masih mengandalkan kekuatan yang kita punya. Kita masih mengandalkan hubungan pertemanan, relationship kita dengan orang lain. Kita berharap orang lain bisa bantu kita. Ternyata enggak. Kita kecewa. Kita berharap bahwa seseorang, uang yang kita punya, tabungan yang kita punya bisa menolong saat keadaan sulit. Nyatanya tidak. Saya mau bilang, sesulit apapun hari ini, Yesus adalah jawabannya. Seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Yesus adalah sumber, bahwa Yesus adalah jawabannya. Hari ini jangan takut, ketakutan, kekhawatiran bisa hadir dalam kehidupan kita, tapi tidak akan bisa menguasai hidup kita. Justru waktu Yesus hadir dalam kehidupan kita, dia melenyapkan ketakutan, dia melenyapkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ya, artinya gini, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Dia sudah hadir sekarang, yes. Tapi seringkali kita lupa bahwa Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita merasa mampu. Saya bilang gini, selama
kita mengandalkan kekuatan yang kita punya, selama itu pula Tuhan diam dalam kehidupan kita. Selama kita masih merasa mampu melakukan apa-apa sendiri, selama itu pula Tuhan diam. Bukan berarti dia nggak tahu. Karena apa? Karena kita tidak mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena kita masih merasa mampu. Bapak Ibu jangan sampai merasa kita udah mentok dulu baru kita datang sama Tuhan. Tapi biarkan apapun yang kita lakukan hari ini, kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Minimal kita bangun hubungan hari ini sama Tuhan. Saya udah gak pernah berdoa malam hari ini. Waktunya kita datang kembali. Karena orang yang kembali kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Orang yang datang sama Tuhan tidak pernah ditolak, tapi dia terima. Saya teringat bahwa si bungsu, perumpamaan anak yang hilang, si bungsu pergi dari rumah bapaknya, udah menghabiskan harta benda segala macam. Dia pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan harta benda bapaknya. Kemiskinan datang sama negeri itu, anaknya bangkrut, kelaparan, kesusahan, hampir makan ampas babi, tapi dia memutuskan untuk dia kembali pulang. Apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya terima dia, tangan terbuka, berlari memeluk anak yang hilang ini pulang, si bungsu ini. Sesudah dia pulang, diadakan pesta, dikasih jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kerohanian kita sedang mati. Malam hari ini waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kembali kepada Bapa, kepada hubungan. Percayalah waktu kita kembali dia tidak pernah tolak hidup kita. Justru dia menerima kita apa adanya dan dia mengembalikan sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Yaitu sebuah hubungan antara Bapa dan anak. Saat itu juga Yesus hadir dalam kehidupan kita dan dia mampu memulihkan hidup yang hancur untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya apapun masa lalu, mungkin masa lalu kita hancur. Mungkin hidup kita sudah hancur kita merasa. Tapi saya mau bilang gini, enggak, hidup kita belum hancur. Kalau Tuhan kalau Tuhan masih kasih koma buat hidup kita, jangan kasih titik untuk hidup kita sendiri. Karena apa? Kalau di bahasa Indonesia kasih titik itu artinya udah selesai. Tapi kalau masih ada koma, ada kalimat paragraf selanjutnya. Itu yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Dia masih kasih koma, artinya apa? Dia masih kasih kesempatan untuk kita berubah, untuk kita berbuah. Artinya kita masih sanggup menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita dan dia sanggup mengubah sesuatu yang mati menjadi hidup, sesuatu yang gagal menjadi sebuah keberhasilan, sesuatu yang hancur menjadi sebuah karya yang indah. Itulah Yesus, Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, biar malam hari ini kita belajar dari dua hal ini bahwa Yesus selalu bekerja sesuai waktunya. Dan waktu dia hadir dalam kehidupan kita, dia sanggup mengubah apapun yang mati hari ini dalam kehidupan kita menjadi hidup, menjadi sebuah kesempatan yang baru untuk kita maju, untuk kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan ada dan Tuhan melihat hidup kita. Jadi jangan putus harapan, tetap berharap hari ini, tetap kembali kepada Yesus. Dan mari undang Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun situasi dan kondisinya, saya cuma percaya gini, waktu Yesus hadir, dia sanggup mengubah apa yang mustahil menjadi sangat mungkin. Waktu Yesus hadir, yang tadinya gak punya harapan, dia kasih harapan yang baru buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau tutup doa malam ini dan kita menyanyikan satu pujian. Tuhan ada dan melihat gitu ya. Refnya aja. Tuhan takkan tinggal diam. Tinggal diam. Ku tak dibiarkan. Mari lebih lagi dengan segenap hati mengatakan Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku
Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Mari sekali lagi dengan segenap hatiku, Tuhan ada. Amin. Pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Mari undang Dia hadir dalam kehidupan. Mari sadari Yesus selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara malam hari ini, masalah kah, sakit kah, mari jangan berfokus sama itu, tapi mari berfokus kepada kehadiran Tuhan. Saya percaya bahwa waktu kita menyadari kehadiran Tuhan dan mengandalkan Yesus, Dia pasti mengubah, Dia pasti melakukan mujizat buat kehidupan kita. Haleluya. Terobosan pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizat, kelepasan, apapun itu hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Bapakku berdoa hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, setiap pergumulan kah, masalah ekonomi, masalah keuangan, biaya sekolah Tuhan, hari ini Kau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan kebutuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Setiap yang sakit hari ini, mungkin jantungnya sedang sakit, paru-parunya, lambungnya Tuhan, apapun bagian organ tubuh yang sedang sakit hari ini, aku berkata sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Jehovah Rafa. Mujizat-mujizat-Mu pasti dinyatakan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun Kau berada hari ini. Saya percaya bahwa Yesus sedang bekerja, sedang menjamah hidup di dalam nama Yesus. Kau yang sedang mati secara rohani hari ini, mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup membuat kerohanianmu bangkit kembali. Bahkan kau berapi-api, bahkan kau menyala-nyala. Kau kembali melayani Tuhan, kau kembali mengabarkan Injil Kerajaan Allah untuk banyak orang. Bapak, buat setiap anak muda yang terikat akan pornografi Tuhan, seks bebas hari ini aku berkata terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus Tuhan. Terikat narkoba, obat-obatan terlarang, minuman-minuman keras Tuhan, hari ini terlepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu malam hari ini menguatkan setiap kami. Biar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah berkali-kali lipat ganda dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang menikmati buah yang dihasilkan ya Bapa. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami percaya ketakutan akan lenyap dari kehidupan kami. Kekhawatiran akan berlalu dari kehidupan kami. Badai boleh ada, gelombang boleh datang, tapi kami akan keluar sebagai pemenang. Amen. Sebab kami bersama Yesus, Allah Tuhan yang hidup. Sebab Yesus hadir dalam kehidupan kami. Amen. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami selesai, tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Selalu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu sebelum kita selesai. Biarlah segala berkat yang terbaik yang dicurahkan oleh Bapa di surga buat kehidupanmu. Segala kelimpahan, kepenuhan daripada Allah, Roh yang perkasa, hikmat, marifat, kebijaksanaan tercurah berlimpah-limpah
buat hidup Bapak Ibu Saudara. Segala berkat rohani, jasmani tercurah. Apapun itu kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.